Oke teman-teman, materi kita pada pertemuan kali ini yaitu pengendalian manajemen pada perusahaan multinasional. Nah, langsung saja kita masuk. Definisi perusahaan multinasional adalah perusahaan yang telah beroperasi secara dosmetik juga mempunyai hubungan afiliasi dengan perusahaan di negara lain. Sesuai dengan pengertian pusat pertanggungjawaban terdahulu, perusahaan yang beroperasi di luar dapat diperlakukan sebagai pusat biaya, pusat pendapatan, pusat laba, atau pusat investasi. Proses perencanaan dan pengendalian yang telah diuraikan: perencanaan strategis, penyusunan anggaran operasional, analisis penyimpangan dan pelaporan evaluasi prestasi, serta kompensasi manajemen umumnya juga diterapkan pada perusahaan multinasional. Walaupun prosesnya sama, namun tetap dibutuhkan juga beberapa penyesuaian sesuai dengan konteks perusahaan multinasional tersebut. Negara bahkan wilayah dalam satu negara mempengaruhi desain sistem pengendalian manajemen, tapi mempunyai pengaruh yang besar terhadap bagaimana menggunakan informasi yang tidak dihasilkan dari sistem yang ada. Harga transfer. Penentuan harga transfer untuk barang-barang, jasa, dan teknologi menunjukkan perbedaan penting antara perbedaan pengendalian manajemen dalam suatu negara dengan yang beroperasi di luar negeri. Pada perusahaan yang beroperasi di luar negeri diperlukan beberapa pertimbangan penting dalam penentuan harga transfer. Yang pertama, perpajakan. Tarif pajak penghasilan efektif mungkin berbeda pada setiap negara. Terus yang kedua, aturan pemerintah. Nah, jika tidak ada aturan pemerintah berkaitan dengan perusahaan multinasional, perusahaan akan menetapkan harga transfer untuk meminimisasi pajak penghasilan di negara-negara dengan tarif pajak penghasilan yang tinggi. Terus yang ketiga, tarif. Nah, tarif biasanya ditetapkan sebesar persentase tertentu dari nilai impor produk. Makin rendah harganya, maka makin rendah tarifnya. Terus yang keempat, pengawasan nilai tukar mata uang. Beberapa negara membatasi jumlah nilai tukar mata uang asing yang tersedia untuk mengimpor komoditas tertentu. Karena kondisi seperti itu, harga transfer yang lebih rendah memungkinkan anak perusahaan membawa jumlah komoditi yang lebih banyak. Terus yang kelima, akumulasi dana. Suatu perusahaan mungkin menginginkan akumulasi dananya pada suatu negara saja, tidak tersebar di beberapa negara. Harga transfer merupakan cara memindahkan dana ke dalam atau keluar dari negara tertentu. Terus yang keenam, tekanan persaingan. Harga transfer bisa digunakan untuk memungkinkan anak perusahaan menetapkan harga yang lebih rendah dibandingkan pesaing lokal. Dan yang terakhir, joint venture. Joint venture bisa menimbulkan masalah kompleksitas pada penetapan harga transfer. Misalnya, suatu perusahaan Indonesia mengadakan joint venture di Malaysia dan dengan perusahaan lokal. Jika induk perusahaan menetapkan harga yang lebih tinggi untuk komponen yang ditransfer ke Malaysia, partner Malaysia tersebut mungkin menolak harga transfer tersebut karena akan menurunkan laba dari partner Malaysia tersebut. Nah, metode harga transfer. Pada dasarnya ada 3 metode harga transfer yang digunakan perusahaan multinasional untuk barang-barang yang ditransfer antar perusahaan afiliasi di luar negeri. Metode tersebut adalah harga transfer berdasarkan harga pasar, harga transfer berdasarkan harga pokok. Berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh Teng, menyatakan bahwa metode yang paling banyak digunakan untuk harga transfer internasional di antara 500 perusahaan yang diteliti pada tahun 1990 menunjukkan bahwa perusahaan tersebut lebih suka menggunakan metode biaya ditambah laba 26,8% dan juga metode harga pasar yang sebesar 26,1%, dan ketiga, metode harga transfer yang umumnya digunakan adalah metode biaya ditambah laba yang sebesar 32%, harga pasar 27%, dan metode harga pasar dikurangi laba sama dengan 22%. Harga transfer berdasarkan harga pasar. Dengan metode ini, harga ditetapkan sesuai dengan permintaan dan penawaran pasar.
Metode ini mempunyai dua manfaat. Yang pertama, untuk unit usaha yang ada mampu beroperasi sebagai pusat laba independen di mana manajer masing-masing unit bertanggung jawab atas kinerjanya sendiri. Hal ini bisa meningkatkan motivasi manajer unit pertanggungjawaban sehingga memudahkan bagi kantor pusat untuk menyatakan hasil kinerja operasi sesungguhnya bagi unit usahanya. Terus yang kedua, metode harga transfer biasanya diuntungkan oleh masalah pajak maupun biaya cukai dari negara sehingga unit usaha mempunyai kontribusi terhadap laba yang dihasilkan oleh perusahaan secara keseluruhan. Nah, metode harga transfer berdasar harga pokok. Metode ini menggunakan harga transfer berdasar harga pokok tanpa memasukkan unsur laba. Harga pokok ini biasanya bisa diperoleh dari dalam perusahaan, yakni dari sistem akuntansinya. Metode harga pokok ini biasanya diterima oleh pihak pajak maupun bea cukai karena metode ini menyediakan beberapa indikasi di mana harga transfer memperkirakan harga sesungguhnya dari barang yang ditawarkan sehingga beban pajak yang dikenakan lebih menggambarkan harga sesungguhnya dari produk. Metode negosiasi. Dengan pendekatan ini, unit usaha pembelian maupun penjualan bebas bernegosiasi agar harga transfer yang ditetapkan saling menguntungkan. Terus yang kendala-kendala. Walaupun harga transfer merupakan alat yang dapat dipakai secara fleksibel dalam mencapai tingkat laba yang memuaskan bagi perusahaan multinasional, namun ada beberapa kendala yang mungkin timbul, yakni kendala internal dan kendala eksternal. Nah, kendala internalnya adalah kendala yang timbul dari berbagai kepentingan yang ada dalam perusahaan multinasional menyangkut desentralisasi dan sentralisasi. Desentralisasi maupun sentralisasi ini biasanya menimbulkan konflik potensial tentang keselarasan tujuan, motivasi, dan evaluasi prestasi. Desentralisasi dan harga yang bebas mungkin mendorong efisiensi biaya dan meningkatkan laba setelah pajak dari masing-masing unit usaha. Namun dilihat dari perusahaan secara keseluruhan, tingkat laba setelah pajaknya mungkin terganggu. Nah, kendala eksternalnya adalah penggunaan prosedur harga transfer oleh perusahaan multinasional mungkin memiliki pengaruh bagi negara-negara yang bertransaksi. Otoritas pabean maupun pajak cukup memberi jaminan bahwa perdagangan yang dilakukan secara wajar dan mengkonfirmasikan dengan ketentuan undang-undang yang ada pada negara tersebut. Kendala yang timbul lagi biasanya menyangkut kepentingan perusahaan multinasional tersebut dengan kepentingan publik dari negara yang bersangkutan. Lanjut, pertimbangan hukum. Hampir semua negara menempatkan beberapa kendala fleksibilitas perusahaan dalam penentuan harga transfer atas transaksi yang dilakukan dengan anak perusahaan di luar negeri. Alasannya, mencegah perusahaan multinasional tersebut menghindari pajak penghasilan di negeri tersebut. Melengkapi aturan penentuan harga transfer atas penjualan antar anggota dalam suatu kelompok yang dapat terkontrol. Yang pertama, metode harga tak terkontrol yang sebanding. Harga bebas ditentukan dari penjualan barang atau jasa yang dapat dipertimbangkan antara perusahaan multinasional dengan pelanggan lain, atau antara dua perusahaan yang tidak saling berhubungan. Perbandingan didasarkan atas persamaan penjualan yang terkontrol dan tidak berkaitan dengan properti visi dan keadaan sesungguhnya yang mendasari transaksi tersebut. Penjualan yang tidak terkontrol ditetapkan dapat diperbandingkan jika perbedaan seperti itu bisa ditunjukkan dengan melakukan penyesuaian harga jual. 2. Metode harga jual kembali. Jika penjualan yang dapat diperbandingkan tidak tersedia, metode berikut yang bisa dipilih adalah resale price method. Dengan metode ini, pembayar pajak bekerja kembali dari harga jual akhir di mana barang tersebut dibeli dari perusahaan afiliasi dijual dengan harga yang tidak bisa terkontrol. Nah, skema perhitungan harga transfer berdasarkan metode ini dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, kita lihat di bawah ini yang warna kuning, harga transfer sama dengan harga jual kembali yang dapat diterapkan dikurang markup plus penyesuaian. Lanjut, yang ketiga, metode biaya tambah. Nah, metode ini merupakan metode prioritas paling rendah
Titik awal perhitungan harga bebas ini adalah harga pokok produksi, yaitu harga pokok yang dihitung menurut praktik akuntansi yang lazim. Harga ini ditambah dengan laba kotor yang dalam bentuk persentase tertentu dari harga pokok dan didasarkan atas penjualan tak terkontrol yang sejenis yang dilakukan oleh penjual atau penjual lain atau tarif yang bisa ditetapkan dapat pada industri tersebut. Nah, skema perhitungan harga transfer berdasarkan metode ini dapat dituliskan sebagai berikut. Yang warna kuning ini yaitu harga transfer, harga pokok plus markup tertentu plus penyesuaian. Nah, nilai tukar. Nilai tukar adalah harga dari suatu mata uang jika dibandingkan dengan mata uang lainnya. Nah, nilai tukar ini bisa disebut dengan jumlah unit mata uang dalam negeri yang dibutuhkan untuk membeli satu unit mata uang asing lainnya. Bisa disebut atau biasa disebut dengan direct quotes. Atau jumlah unit mata uang asing yang dibutuhkan untuk membeli satu unit mata uang dalam negeri. Atau yang sering disebut dengan indirect quotes. Nah, bentuk-bentuk lain dari exposure nilai tukar adalah translation exposure adalah pengungkapan neraca dan rugi laba perusahaan multinasional untuk perubahan nilai tukar nominal. Nah, translation exposure ini dihasilkan dari fakta bahwa perusahaan multinasional harus mengkonsolidasi rekening mereka dalam bentuk tunggal mata uang walaupun aliran kasnya dihargai dalam berbagai mata uang. Terus lanjut di pilihan matriks dalam penilaian presentasi. Dalam survei yang dilakukan pada perusahaan multinasional, Choice dan Chetowitz menemukan bahwa hampir semua responden mempunyai sistem penilaian presentasi berupa perbandingan hasil sesungguhnya dengan yang dianggarkan. Terus pengaruh penjabaran. Untuk melihat bagaimana pengaruh dari penjabaran atau translaton ini dapat dilihat pada contoh berikut. Nilai tukar awal antara rupiah dan dolar adalah 500 atau 5.000 per dolar Amerika. Terakhir nilai tukarnya menjadi 5.500 per dolar. Ini berarti rupiah terdepresiasi sebesar 10%. Atau 5.500 dikurang 5.000 dibagi 5.000 kali 100% atau sebesar 500 rupiah. Suatu saat anak perusahaan dari perusahaan multinasional yang berada di Indonesia ini ditetapkan target volume penjualan dengan nilai tukar sebesar 1 dolar atau Rp 5.500. Selanjutnya anak perusahaan yang ada di Indonesia menetapkan harga pokoknya dalam nilai rupiah. Begitu pula penjualannya dalam bentuk rupiah. Nah, langsung kita masuk di materi berikutnya adalah pengendalian manajemen pada sebuah proyek. Nah, karakteristik sebuah proyek adalah 1. Memiliki tujuan yang khusus, produk akhir atau hasil kerja akhir. Yang kedua, jumlah biaya, sasaran jadwal, serta kriteria mutu dalam proses mencapai tujuan telah ditentukan. Yang ketiga, bersifat sementara, dalam arti umurnya dibatasi oleh selesainya tugas, titik awal dan akhir ditentukan dengan jelas. Yang keempat, non-rutin, tidak berulang-ulang, jenis dan intensitas kegiatan berubah sepanjang proyek berlangsung. Nah, struktur organisasi proyek. Organisasi proyek merupakan organisasi sementara. Satu tim dibentuk untuk menjalankan proyek dan segera dibubarkan bila proyek telah selesai. Terus, organisasi matriks. Jika anggota tim proyek adalah pegawai dari organisasi sponsor, maka mereka mempunyai 2 atasan, yaitu manajer proyek dan manajer departemen fungsional. Organisasi semacam ini bisa disebut dengan organisasi matriks. Terus berikutnya, hubungan kontraktual. Jika suatu proyek dijalankan oleh kontraktor luar, tingkat pengawasan tambahan harus ada terhadap proyek tersebut. Dalam hal ini, organisasi sponsor mempunyai tanggung jawab pengendalian sendiri. Sedangkan kontraktor mungkin juga mempunyai sistem pengendalian sendiri terhadap proyek yang akan dia jalankan. Sistem ini boleh saja
dokumentasi untuk melengkapi informasi yang diperlukan oleh sponsor. Terus price contracts. Dalam kontrak harga tetap, kontraktor setuju untuk menyelesaikan suatu kegiatan tertentu dengan tanggal yang telah ditetapkan pada harga tertentu. Biasanya ada penalti jika pekerjaan tersebut tidak bisa diselesaikan sesuai dengan kesepakatan. Namun demikian, jika sponsor memutuskan untuk mengubah spot proyek atau jika kontraktor melihat kondisi tidak layak, order perubahan bisa dikeluarkan. Pihak sponsor maupun kontraktor harus setuju atas skop, jadwal dan implikasi biaya yang terjadi atas perubahan tersebut. Terus, cost reimbursement contracts. Pada kontrak cost reimbursement, sponsor menyetujui membayar biaya yang layak ditambah suatu keuntungan. Pada kontrak seperti itu, sponsor mempunyai tanggung jawab terhadap biaya dan karenanya diperlukan sistem pengendalian manajemen. Perbedaan masing-masing kontrak. Harga yang ditetapkan dalam kontrak biaya tetap biasanya ditawarkan atau diajukan oleh kontraktor. Untuk menentukan besarnya harga yang ditawarkan, kontraktor memasukkan cadangan kontingensi dan besarnya cadangan ini berbeda menurut tingkat ketidakpastiannya. Suatu proyek dengan ketidakpastian dan cadangan kontingensi yang cukup besar, sponsor mungkin memutuskan jumlah pembayaran lebih besar pada kontrak harga tetap daripada dengan kontrak cost reimbursement. Nah, struktur organisasi. Fokus informasi pengendalian manajemen pada kegiatan rutin adalah pada pusat-pusat pertanggungjawaban dan pada pekerjaan yang dilakukan serta realisasi biaya dalam periode waktu tertentu. Pada sistem pengendalian proyek, informasi tertentu menurut elemen-elemen pokok proyek. Paket kerja. Suatu paket kerja adalah suatu kegiatan yang terukur, biasanya berjangka cukup pendek. Paket kerja harus mempunyai waktu mulai dan waktu selesai yang jelas. Titik penyelesaian tersebut milestone. Suatu paket kerja harus menjadi tanggung jawab satu orang manajer. Paket kerja selalu mencakup dimensi waktu dan skop, tetapi mungkin tidak mencantumkan informasi biaya. Sifat rencana proyek. Rencana akhir terdiri dari berbagai yang saling berhubungan, yakni skop, jadwal, dan biaya. Skop ini menyatakan spesifikasi dari masing-masing paket kerja dan nama orang atau organisasi unit penanggung-jawabannya. Jadwal menyatakan waktu estimasi yang diinginkan untuk menyelesaikan masing-masing paket kerja dan hubungan antar paket kerja. Biaya menyatakan anggaran proyek. Biasanya disebut dengan anggaran pengendalian. Terus penyusunan anggaran kontrol. Anggaran kontrol disusun mendekati dimulainya pekerjaan, menyetujui untuk yang mencakup untuk persetujuan oleh pembuat keputusan tersebut menjadi komitmen biaya. Untuk proyek yang memakan waktu lama, anggaran kontrol awal bisa disusun terinci hanya pada tahap pertama proyek tersebut. Untuk tahap berikutnya bisa berupa estimasi kasarnya saja. Anggaran terinci untuk tahap berikutnya disusun secara segera sebelum pekerjaan untuk tahap tersebut dimulai. Kegiatan perencanaan lainnya. Selama tahap perencanaan, kegiatan lain dijalankan. Material dipesan, izin dicari, interview awal dilakukan, seleksi pegawai, dan lain-lain. Semua kegiatan tersebut harus dikendalikan dan diintegrasikan dalam usaha secara keseluruhan. Pada akhir proses perencanaan, manajer yang bertanggung jawab terhadap setiap paket kerja ditentukan. Jadwal tersebut menunjukkan bahwa estimasi untuk masing-masing kegiatan dan anggaran menunjukkan estimasi biaya. Informasi ini sering ditanyakan dalam bentuk keuangan. Nah, sifat laporan. Laporan yang disiapkan biasanya terdiri dari 3 bentuk, yaitu trouble reports atau laporan gangguan, progress reports atau laporan kemajuan, dan financial report atau laporan keuangan. Trouble report melaporkan kesulitan yang telah terjadi dan juga kesulitan yang akan timbul di masa depan. Progress report membandingkan jadwal dan biaya. Sesungguhnya biaya dan jadwal yang direncanakan dan berisikan perbandingan untuk kegiatan overhead yang tidak langsung berhubungan dengan kerja tersebut. Jumlah laporan. Untuk memastikan bahwa semua kebutuhan akan informasi terpenuhi,
pendesain sistem seringkali menyusun banyak sekali laporan. Laporan yang tidak diperlukan atau informasi yang berlebihan dalam suatu laporan membutuhkan biaya ekstra untuk menjilid dan mengedarkannya. Persentase tingkat penyelesaian. Beberapa paket kerja mungkin hanya dapat diselesaikan sebagai pada tanggal laporan, dan kondisi ini perlu dibuat tentang informasi tingkat penyelesaian proyek sampai dengan saat ini. Tingkat penyelesaian ini digunakan sebagai dasar perbandingan waktu sesungguhnya yang dikonsumsi dengan jadwal yang telah dibuat, dan biaya sesungguhnya dengan biaya yang dianggarkan. Proyek yang keberhasilannya diukur dengan unit fisik dapat diukur dengan mudah beberapa tingkat penyelesaiannya. Ringkasan kemajuan. Selain menentukan persentase penyelesaian setiap paket kerja, suatu ringkasan kemajuan atas seluruh proyek juga diperlukan. Pembayaran terhadap seringkali dilakukan bila tingkat penyelesaian tersebut dicapai. Jadi sistem biasanya mengandung metode tertentu untuk membobot paket-paket pekerjaan atau cara lain untuk mengukur pencapaian suatu tugas tertentu sehingga pengukuran pencapaian keseluruhan dapat dilakukan. Yang berikutnya, Pungles. Mendekati akhir pekerjaan proyek, sponsor menyiapkan suatu daftar berbagai jenis atau bagian proyek yang masih harus diselesaikan, termasuk kerusakan-kerusakan yang perlu diperbaiki. Punglis ini dinegosiasikan dengan manajer proyek. Pembayaran akhir biasanya tergantung pada persetujuan selesai tingkatnya pekerjaan. Trouble reports. Manajer menghabiskan banyak waktu untuk mengurusi laporan gangguan. Suatu proyek tertentu mempunyai banyak sekali laporan macam ini. Begitu banyaknya sehingga salah satu tugas manajer adalah memutuskan mana yang lebih diprioritaskan. Dengan jumlah jam yang terbatas dalam sehari, manajer seringkali tidak mungkin dapat menangani semua sebab atau yang mungkin menjadi sebab proyek berjalan kurang lancar. Terus laporan kemajuan. Manajer tidak hanya membatasi jumlah masalah yang harus ditanganinya secara pribadi, melainkan juga sangat berhati-hati agar tidak membuang waktu terlalu banyak hanya untuk menganalisis laporan kemajuan. Analisis ini mungkin mengungkapkan adanya masalah tersembunyi yang tidak terlihat dalam laporan gangguan, dan manajer perlu mengidentifikasi masalah ini serta merencanakan bagaimana pemecahannya. Terus biaya penyelesaian. Laporan biaya untuk beberapa proyek membandingkan biaya sesungguhnya sampai suatu tanggal tertentu dengan enggan yang dianggarkan untuk pekerjaan yang telah diselesaikan sampai dengan tanggal tersebut. Laporan biaya untuk proyek yang lain memperlihatkan perkiraan berjalan biaya total untuk keseluruhan proyek dibandingkan dengan biaya yang dianggarkan untuk keseluruhan proyek. Terus yang berikutnya, sumber-sumber informasi. Karena laporan tertulis mudah dilihat, uraian tentang sistem pengendalian manajemen cenderung dipusatkan kepada laporan ini. Dalam praktik, dokumen-dokumen ini biasanya kurang penting dibandingkan dengan informasi yang dikumpulkan manajer melalui pembicaraan orang lain, melalui rapat reguler ataupun rapat ad hoc, dengan memulai memo informal dan memulai inspeksi langsung di lapangan. Terus, revisi. Jika proyek merupakan proyek yang kompleks atau jangka waktunya lama, ada kemungkinan besar bahwa perencanaan atau rencana tidak memenuhi salah satu atau lebih di antara tiga aspek ini, yaitu skop, waktu, atau biaya. Kejadian yang lazim adalah adanya pelampauan anggaran, artinya biaya sesungguhnya melebihi biaya yang dianggarkan. Terus, pemeriksaan proyek. Dalam banyak proyek, pemeriksaan terhadap mutu berperan selama pekerjaan proyek tersebut berlangsung. Jika pemeriksaan saja ditunda, maka pekerjaan yang tidak sesuai rencana bisa saja terjadi. Pada umumnya, pemeriksaan selama pekerjaan proyek berlangsung lebih banyak dilakukan. Pemeriksaan terhadap biaya ini mungkin tidak mencakup kesalahan potensial yang dapat dikoreksi sebelum masalah tersebut menjadi serius. Evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja dalam melakukan proyek memiliki dua aspek. Yang pertama, evaluasi manajemen proyek, dan yang kedua, evaluasi proses pengelolaan proyek. Tujuan dari evaluasi kinerja pada dasarnya adalah untuk membantu dalam pengambilan keputusan terhadap manajer proyek. Misalnya untuk pemberian penghargaan,
promosi jabatan, dan penugasan kembali. Evaluasi ini juga dapat digunakan untuk menemukan cara terbaik melaksanakan proyek di masa yang datang. Terus, pelampauan biaya. Jika bisa sesungguhnya lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dianggarkan, dikatakan sebagai pelampauan biaya. Pelampauan ini disebabkan karena biaya sesungguhnya terlalu tinggi, atau mungkin biaya yang dianggarkan terlalu rendah. Jika biaya terlalu tinggi, ini disebabkan oleh perubahan dalam skop proyek atau oleh faktor-faktor yang tidak terkendalikan. Sebenarnya yang terjadi adalah penaksiran biaya yang terlalu rendah dan bukan biaya sesungguhnya yang terlalu tinggi. Nah, evaluasi hasil. Kesuksesan suatu proyek tidak dapat dievaluasi hingga waktu yang cukup dan mungkin untuk pengukuran manfaat dan biaya sesungguhnya. Hal ini memakan waktu bertahun-tahun. Untuk banyak proyek, evaluasi hasil cukup kompleks dengan kenyataan bahwa manfaat yang diharapkan tidak disebut dalam tujuan, ukuran, dan juga manfaat sesungguhnya yang tidak dapat diukur. Perbedaan terpenting antara pengendalian manajemen kegiatan rutin dan pengendalian manajemen proyek adalah kegiatan rutin berlanjut tanpa ditentukan kapan berakhirnya, sedangkan kegiatan suatu proyek akan berakhir. Elemen-elemen pada pengendalian manajemen kegiatan rutin akan berjalan terus-menerus dan berulang-ulang membentuk suatu siklus. Satu elemen beralih ke elemen yang lain dengan cara dan waktu yang telah ditentukan. Walaupun kegiatan rutin berubah dari satu bulan ke bulan yang lain, banyak di antaranya yang berjalan tanpa mengalami perubahan, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun. Sebaliknya, suatu proyek dimulai bergerak maju satu tahap ke tahap berikutnya dan kemudian berakhir. Oke teman-teman, sekian dari materi saya. Jika ada kata-kata saya atau bahasa saya yang kurang jelas, bisa saja langsung ditanyakan atau bisa dibaca langsung di PPT-nya. Terima kasih.